Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang Grid Responsive Bootstrap. Kita mulai dari pengertian grid breakpoint. Grid breakpoint adalah titik lebar web browser di mana grid akan membesar atau mengecilkan diri ukurannya. Dengan grid breakpoint, kita bisa mengubah lebar kolom bergantung dari jenis breakpointnya. Sebagai contoh, jika dalam tampilan desktop atau layar lebar, sebuah kolom memiliki 6 segmen atau setengah baris, maka ketika dibuka dalam tampilan mobile atau layar kecil, kolom yang sama menjadi 12 segmen. Atau bisa juga ketika di layar mobile, kolom tersebut hilang sepenuhnya. Bootstrap 5 memiliki 6 jenis breakpoint yang dibagi menurut lebar layarnya. Nah, untuk detailnya kita lihat gambar 40 berikut. Nah, detailnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lebar kontainernya untuk extra small ini itu nanti tidak ada ya, lebar kontainer maksimumnya ya. Small ini ukurannya lebih kecil dari 576 pixel. Kemudian untuk yang small, lebar kontainer maksimumnya 540 pixel. Kemudian medium 720 pixel, large 960 pixel, extra large 1440 pixel, dan extra large 1320 pixel. Untuk ukuran layarnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian untuk kelas prefixnya, untuk yang extra small cukup menggunakan call strip ini ya. Kemudian small itu call SM, medium call MD, large call LG, kemudian extra large call XL ya. Kemudian di belakangnya nanti sebenarnya diikuti dengan angka-angka, nanti akan kita bahas ya. Kemudian extra large itu call XXL ya. Untuk jumlah kolomnya semuanya 12 ya. Sedangkan untuk lebar cutternya semuanya 30 pixel, 50 pixel di sisi kiri kolom dan 15 pixel di sisi kanan kolom. Untuk nestable-nya semuanya yes ya, memungkinkan semuanya ada kolom-kolom bersarang ya. Kolom orderingnya juga semuanya yes ya. Setiap grid bootstrap memiliki breakpoint di titik 576 pixel, 768 pixel, 992 pixel, 1200 pixel, dan 1400 pixel, mirip dengan CSS Media Query. Jika lebar layar berada di 6 ukuran ini, kita bisa mengubah sesuatu di dalam grid sistem Bootstrap. Jika kita lihat tabel tadi ya yang sudah kita bahas ya, bagian atas kelas prefix di kolom extra small, jika lebar web browser kurang dari 576 pixel, kita bisa memakai kelas call kemudian strip seperti ini ya. Maksudnya, untuk membuat kolom di breakpoint ini, kelas yang digunakan adalah kelas call ya. Nanti bisa call strip 3, call strip 6, atau call strip 12. Ini merupakan kelas default dari Bootstrap. Masuk ke breakpoint small. Di sini kelas prefix yang digunakan adalah .call_sm, yang berarti untuk membuat kolom di breakpoint ini gunakan kelas seperti call sm3, call sm6, atau call sm12. Berikutnya untuk breakpoint medium ya, nanti kita gunakan kelas call md seperti ini ya, diikuti dengan angka-angka pembagian kolom di belakangnya ya. Nah, di sini bisa call md3, call md6, dan call md12 ya. Jadi sampai di sini ya, kita bisa membuat rumus ya bahwa untuk membuat kelas grid ya pada Bootstrap ya, yang pertama semuanya selalu menggunakan call ya, kemudian strip ya diikuti dengan breakpointnya ya. Dan yang terakhir adalah lebar dari segmennya ya. Semuanya dipisahkan dengan strip. Rumus ini berlaku untuk semua breakpoint ya, kecuali extra small yang tidak membutuhkan prefix jenis breakpointnya ini. Dalam breakpoint layer, kelas prefix yang dipakai adalah call LG ini ya. Artinya untuk membuat kolom breakpoint ini, kelas yang digunakan adalah call LG3, call LG6, atau call LG12 atau yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk breakpoint extra layers, kelas prefix yang dipakai adalah call XL ya. Dengan demikian untuk membuat kolom di breakpoint ini gunakan kelas call XL3, XL6 atau XL12 atau yang lainnya ya. Yang pasti nanti untuk pembagian kolom totalnya harus 12 ya. Terakhir untuk breakpoint extra layers, kelas prefix yang digunakan adalah call XXL. Artinya untuk membuat kolom di breakpoint ini kelas yang digunakan adalah call XXL3, call XXL6, atau call XXL12. Oke, berikutnya kita lihat contoh-contoh yang ada ya. Seperti biasa ya, kita di sini punya kerangka HTML ya. Di sini kita panggil library bootstrap-nya ya. Pastikan library bootstrap-nya berada dalam folder yang sama. Ini memanggil library bootstrap yang ada di sini ya.
Kemudian kita bisa tambahkan styling ya, untuk memperjelas tampilan ya. Misalnya di sini kita tambahkan background, border, padding ya, dan margin topnya ya. Jadi dalam Bootstrap itu walaupun di sana sudah ada stylingnya, kita bisa juga menambahkan styling tambahan. Misalnya row-nya di sini kita kasih margin top 1 em. Kemudian, nah ini yang unik ya, belum kita pelajari sebelumnya. Untuk memilih kelas ya, yang mengandung string call ini bisa dilakukan ya. Jadi nanti ini berlaku ya semua kelas yang mengandung nama call seperti ini. Walaupun nanti di belakangnya atau di depannya diikuti oleh string yang berbeda ya. Jadi nanti di sini akan diatur ya seluruh backgroundnya. Misalnya di sini menjadi warna seperti ini. Teman-teman nanti bisa dikreasikan lah ya. Kemudian bordernya juga berwarna. Mungkin agar mencolok kita kasih warna merah deh ya. Oke, kita kasih warna yang agak merah ya, mengandung merah lah ya. Oke, seperti itu. Berikutnya yang perlu diperhatikan di sini ya, agar teman-teman lebih jelas ya. Nah, jadi dalam satu elemen HTML ini ya, bisa kita berikan beberapa nama kelas yang berbeda ya. Dan nanti kelas-kelas ini akan tertaut dengan library Bootstrap ya. Nah, misalnya di sini ya, dalam satu div ini ya, kita atur ya untuk call-nya, yaitu untuk kondisi breakpoint yang extra small ya. Kita atur call-nya ini 2 ya. Jadi dia menempati 2 segmen ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ya, kalau ini dalam satu row ya, cluster row seperti ini ya, maka di dalamnya akan dibagi menjadi beberapa kolom. Nah, jumlah segmen kolom ya dalam satu breakpoint yang sama itu harus 12. Kalau kita perhatikan di sini ya, 2, 6, 4 itu totalnya kan 12 ya. Sama nanti untuk pengaturan pada breakpoint yang lainnya. Misalnya pada smallnya ini kita atur 6, 4, 2. Oke, untuk memperjelas pemahaman ya, teman-teman bisa diperhatikan di sini kolom paling lebarnya, misalnya di sini yang pertama paling lebar ada di sini ya, sedangkan yang kedua paling lebar ada di sini. Atau teman-teman bisa melihat yang kolom paling kecil ya. Kolom paling kecil yang pertama atau yang extra small itu ada di paling atas ya, sedangkan yang small itu yang paling kecil ada di yang paling bawah ini. Nanti tampilannya itu ada di paling kanan ya. Nanti kita lihat ya. Ini ada penjelasannya. Dalam kode tadi kita membagi row menjadi 3 kolom ya, 1, 2, 3 ini ya. Di breakpoint extra small, lebar web browser kurang dari 575 pixel untuk extra smallnya ini ya. Kolom 1 akan mengambil tempat sebanyak 2 segmen, kolom 2 sebanyak 6 segmen, dan kolom 3 sebesar 4 segmen. Namun ketika masuk ke breakpoint small atau lebar web browser lebih dari 540 pixel, kolom 1 akan mengambil tempat sebanyak 6 segmen, dan kolom 2 sebanyak 4 segmen, dan kolom 3 sebesar 2 segmen. Kode kelas call strip 2, call strip sm strip 6 untuk kolom 1, nah, cara bacanya kurang lebih seperti inilah ya. Pada saat berada di breakpoint extra small, ambil tempat sebesar 2 segmen. Namun ketika berada di breakpoint small, ambil tempat sebesar 6 segmen. Jadi nanti ketika layarnya kita ubah-ubah besarnya, dia juga akan berubah-ubah proporsinya ya. Bootstrap menggunakan metode mobile first, sehingga efek breakpoint akan berlaku ke atas selama tidak dirubah oleh breakpoint lain. Dalam contoh ini, tampilan di breakpoint medium ke atas akan tetap memakai proporsi yang sama seperti breakpoint small ya. Jadi nanti large dan extra large-nya kan tidak kita atur. Dari medium lah, dari medium ke atas tidak kita atur ya. Maka dia akan mengikuti pengaturan yang terbesar ini ya. Oke, nanti kita lihat. Jadi nanti yang terbesar dia akan ikut ini. Kemudian kalau extra small dia akan ikut aturan yang ini ya. Cara penulisannya sama ya, berlaku hingga breakpoint extra large ya. Jadi nanti sama aturan-aturan ini ketika diterapkan pada breakpoint extra large juga. Oke, berikutnya kita demonstrasikan ya. Nah, sekarang ya, yang paling lebar ada di sebelah kiri. Nah, ini kan mengikuti aturan dari yang SM ini, small ini ya. Oke, berikutnya kita coba simulasikan ya. Kalau ini kita kecilkan ya, maka yang paling lebar di sebelah tengah ya. Nah, di sini ya, di tengah ini ya. Tadi di sebelah kiri ya, dari ukuran small sampai large, extra large ya. Oke, ini kita coba besarkan pelan-pelan ya. Nah, di sini sudah mulai berubah ya. Dari small ya, ini sudah small ya mungkin ya, karena tidak kelihatan apa resolusinya ya. Dia sudah mulai yang paling besar di sebelah kiri. Tapi kalau extra small ya, dia yang paling besar di sebelah tengah ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah untuk pengaturan yang lebih lengkap ya. Kalau ini hanya kita atur dari extra small dan small ya. Berikutnya
kita atur keseluruhannya ya di sini ya. Kerangka HTML dan CSS-nya sama ya. Kemudian di sini yang berbeda ya. Semuanya kita atur ya, dari extra small, small, medium, large, extra large, dan extra large ya. Jadi semuanya kita atur ya. Yang perlu diperhatikan ya, seluruh total segmen yang dari masing-masing breakpoint itu adalah 12 ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini total keseluruhannya 12 ya. Nah, dengan kode ini, proporsi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 akan berganti-ganti ukurannya ya, sesuai dengan lebar web browser ya. Jadi nanti kurang lebih ukurannya seperti ini. Jadi kita nanti sebenarnya tidak melihat angka-angkanya ini ya. Nanti kita simulasikan dengan lebar layar yang berbeda ya. Mungkin akan kita lihat ya. Untuk extra small yang paling besar adalah yang tengah, kemudian yang small yang paling kiri, kemudian medium itu nanti yang paling kanan ya, kemudian large itu nanti ketiga-tiganya proporsinya sama ya, 444 ya, kemudian extra large ya yang paling kecil di tengah ya, kemudian extra large yang paling besar itu nanti ada di tengah ya, dengan ini lebih besar daripada yang sebelah ini ya. Agar bisa dipahami, silahkan jalankan langsung kode tadi ya, dan ubah-ubah lebar web browsernya. Ketika dijalankan, perbesar atau perkecil lebar web browser, dan perhatikan apa yang terjadi saat lebar web browser mendekati titik 576, 768, 992, 1200, dan 1400. Nanti kita coba ya. Kita bisa melihat perubahan proporsi lebar baris grid ya, seolah-olah lebar baris lompat ya untuk mengisi sisi kiri dan kanan jendela web browser ya. Oke, berikutnya kita demonstrasikan ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini yang kita anggap yang extra large ya, yang paling kecil di tengah ya. Jadi kita lihat aturannya di sini. Yang paling kecil di tengah itu sebenarnya di sini extra large saja. Untuk extra large ya, untuk laptop saya tidak bisa mendemonstrasikan lah. Tapi ya teman-teman kurang lebih tahulah ya maksudnya ya. Oke, kemudian ini coba kita rubah ya lebarnya ya. Oke, yang paling kecil masih di tengah ya. Nah, kemudian sekarang proporsinya di sini sama semua. Artinya di sini dia menerapkan yang large ya ini ya. Kemudian nanti kita lihat untuk yang medium, sepastinya yang paling besar itu nanti di sebelah kanan ya. Kita coba segini, coba lagi, coba. Nah, di sini dia yang paling besar di sebelah kanan, artinya kita sekarang ada pada posisi lebar layar yang medium ya. Kemudian yang small ya, semestinya yang paling besar di sebelah kiri ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, sekarang yang paling lebar di sebelah kiri ya. Kemudian nanti extra small yang paling besar nanti ada di tengah ya. Oke. Nah, sekarang ada di tengah ini untuk extra small. Biasanya kalau kayak gini ya, ukuran smartphone lah ya. Oke, jadi dengan seperti ini ya, kita kalau membuat sebuah halaman web ya, itu nanti istilahnya responsif ya. Dia menggunakan ukuran layar berapapun, dia bisa kita atur lah ya, dan bisa menyesuaikan dengan itu ya, lebar layar yang digunakan oleh usernya. Itulah keuntungan kalau kita menggunakan CSS, utamanya Bootstrap ini. Kemudian sebagai latihan, silahkan buat agar ketika kolom di atas memiliki warna yang berbeda. Jika layar extra small atau small, yang paling kecil adalah segmen paling kiri. Jika layar medium atau large, segmen yang paling kecil di tengah. Jika layar large atau extra large, segmen yang paling kecil nanti di sebelah kanan. Lebih jelasnya nanti teman-teman silahkan lihat videonya ya. Nah, nanti silahkan dibuat ya segmennya seperti ini ya. Jadi tadi aturannya adalah jika layarnya extra large atau large ya, yang paling kecil nanti di sebelah kanan ya, seperti ini ya. Nah, sekarang di sebelah kanan ya. Kemudian jika medium ya atau large ya, nanti segmen yang paling kecil nanti di tengah. Nanti kalau kita kecilkan ya. Nah, di tengah seperti ini. Tapi jika ukuran layarnya small atau extra small ya, yang paling kecil nanti di sebelah kiri ya. Nah, ini di sebelah kiri ya. Jangan lupa ketiganya silahkan diberikan warna yang berbeda. Demikian untuk perkuliahan kali ini. Silahkan dipahami dan dikerjakan latihannya berdasarkan template yang dibagikan melalui link yang ada di deskripsi.